bagi teman-teman yang baru pertama sekali berjumpa di channel ini, tolong di subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Baik, sekarang saya ada di kandang pertama, kandang umbaran pertama di belakang rumah saya. Di depannya ada pohon rica, ketimun. Ini tempat wadah air dengan galon 5 liter, 3 liter. Ini kandang pertama. Ini adalah bambu yang saya buat di kandang ini agar mereka bisa makan untuk menghemat biaya. Dan saya isi terpal di atas daripada beli dari pipa, mahal pipa. Jadi dinding-dindingnya ini karena memang semuanya demi pengiritan bahan. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan berbagi mengenai pengalaman saya selama 1 tahun penuh. Jadi sobat, pada saya sampai hari ini dan dengan detik ini tidak melakukan vaksin apapun kecuali hanya menggunakan antibiotik berupa terapi. Dan ini sudah saya gemburkan. Saya sudah gemburkan semua karena ini jarang terkena kotoran mereka. Sedangkan yang padat ini sering terkena kotoran, jadi saya timbun-timbun terus dengan pasir. Karena memang pasir berlimpah di kandang saya, di kompleks saya. Tinggal ambil di pantai. Jadi saya kemarin sempat nonton channel orang sama-sama dari Provinsi Manado, cuma bedanya dia berternak di sawah. Saya mereview, melihat bagaimana dia beternak di kandang di sawah itu menggunakan alas tanah. Apa nama channelnya itu saya lupa, tapi dia dari Kota Mobagu. Nanti saya berikan sebentar nama channelnya. Memang ayamnya itu masuk musim pancaroba seperti ini, semuanya sakit. Karena memang di sana suplai tanah, karena dia beralaskan tanah, makanya dia kesusahan untuk menimbun kotoran-kotoran ayam. Dan juga cuaca yang memang sangat ekstrim, panas 1 hari, 2-3 hari hujan, mengakibatkan sirkulasi udara dalam kandang dan juga tidak berjalan dengan lancar. Sirkulasi dalam kandang itu tidak berjalan dengan lancar. Beda dengan saya perhatikan karena dinding-dindingnya itu dia pakai palang dan sangat dekat. Seharusnya kalau dia mau pakai dinding itu, dinding untuk menghalangi hewan-hewan lain masuk, itu dinding pagar pertama itu harusnya 3 meter dari kandang utama, agar supaya sirkulasi udara itu gampang. Dan yang saya perhatikan di kandang dia itu karena dia tidak pernah menggemburkan tanahnya, karena menggunakan sistem tanah, tidak ada pasir di pertengahan sawah. Ini juga sementara bertelur. Bedanya dengan pasir, kita bisa timbun kalau banyak karena pasir berlebih. Kalau tanah kan kalau tanahnya sudah basah di luar, mau diangkut juga, mau dibawa ke dalam tetap sama saja basah. Beda dengan tanah, diresap langsung
diresap langsung ke dalam pasir. Beda dengan tanah. Tanah itu apabila basah ya basah. Beda dengan pasir yang apabila dia kena kotoran, diresap oleh pasir kotorannya yang cair, tertinggal fesesnya yang di atas. Jadi cepat untuk penyerapan air yang ada di kotoran itu. Jadi walaupun kena kotoran seperti ini, maaf ya, ataupun ini dia cepat meresap. Beda dengan tanah yang sudah kena air, otomatis dia akan bergenang. Jadi dan saya juga memanipulasi bagaimana supaya apabila matahari terbit itu dan panasnya walaupun cuma 1 hari, saya berupaya menggemburkan tepat airnya itu terserap oleh pasir. Itu juga kelebihan di dalam beternak umbaran. Dan yang tak kalah penting, sampai hari ini, detik ini, sudah 1 tahun lebih saya beternak, tidak ada kendala apapun. Jadi saya kurang percayanya dengan adanya segala macam vaksin. Dengan pengalaman saya selama beternak itu, bukannya tidak percaya, tapi mungkin namanya juga penjual obat, tidak mau rugi. Ya apapun dibilang, apapun dipromosikan, walaupun itu beda kenyataannya. Beda dengan kandang apabila itu kandang baterai. Karena fisik mereka itu istilahnya orang supi, jarang bergerak. Ya tahu sendiri kalau kita juga manusia juga jarang bergerak, otomatis akan terjadi begitu banyak penyakit dalam tubuh. Beda dengan umbaran yang dimana mereka bebas bergerak dan kaki-kaki mereka sering ceker, sering menggaruk-garuk. Itu membuat otot-otot mereka lebih kuat ketimbang yang di dalam kandang baterai. Itu juga kelebihan di kandang tanah umbaran seperti ini. Fisik mereka terjaga karena mereka sering bergerak, terbang, apabila sayap-sayapnya itu sering terbang. Layaknya seperti di alam liar. Tinggal bagaimana manajemen kandang, pemberian pakan, vitamin secukupnya, dan antibiotik. Selama ini saya menggunakan hanya Vitastress, terapi, dan EGGS. Hanya itu yang saya gunakan selama 1 tahun beternak. Dan alhamdulillah memang normal untuk di kandang saya. Mulai dari produksinya, kestabilan tubuhnya, daya tahan tubuhnya. Yang paling utama dari kandang umbaran itu sirkulasi udara. Memang sangat penting udara itu dimanapun kandangnya, sirkulasi udara sangat penting. Makanya saya buat jeruji seperti ini. Ini saya pakai di kandang pertama ini, di kandang umbaran pertama. Saya pakai spanduk. Apabila cuaca dingin tinggal ditutupkan. Beda sama yang kandang kedua, saya masih pakai seng. Karena memang saya untuk awal modal itu saya tekan seminimal mungkin untuk mengeluarkan terlalu banyak beban anggaran di kandang. Ini juga pakai tarpal, saya hanya di bawah tempat pakan. Dan ini juga dari bambu untuk menghemat pakan, untuk menghemat tempat pakan. Jadi seperti itu sobat, saya tidak menggunakan vaksin, telurnya tetap aman, penyakitnya jarang datang, bahkan padahal di sini banyak sekali ayam liar berkeliaran, ayam-ayam tetangga, dan kotorannya juga di tanah, di pasir langsung. Beda kalau dengan sekam padi, di mana harus 1 minggu 1 kali untuk mengganti sekam karena basah. Dan ya kalau misalnya memakai sekam padi habis diangkat, jangan langsung dibuang. Saran saya dijemur untuk menghemat biaya lantai alas kandang. Karena kotorannya itu ternyata setelah saya ada salah satu channel itu yang ternak ayam kampung, ternyata itu lapisan-lapisan yang paling mantap itu dalam kandang umbaran, yaitu yang pertama kotoran kambing, lapisan kedua kotoran sapi, lapisan ketiga kotoran mereka ini, kotoran ayam. Itu yang membuat vitamin mereka, yang menjadikan air kotoran itu menjadi vitamin penambah nafsu makan. Di channel yang 10 ekor jadi miliarder, ternak 10 ekor, satu pejantan, 10 ekor betina jadi miliarder. Mungkin kalau teman-teman sering buka YouTube tentang ayam akan ketemu dengan channel itu dia.
Dan memang dan di situ dia bilang kalau untuk campuran makanan tidak perlu pakai GGS, yang penting nutrisi protein di dalam pakan itu memang saya hitung-hitung juga berlebih, karena takarannya itu satu konsentrat 2 jagung 1 dedak. Berarti kalau misalnya saya menganalogikan berarti satu karung jagung satu karung konsentrat, 2 karung jagung 1 karung dedak. Ya mungkin boros lah untuk ukuran kabupaten saya, boros, kecuali saya ambil langsung dari kebun jagungnya, ya pasti sih murah. Ini tempat bertelur. Sampai di sini sharing kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.